Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang teman pemilih, senang sekali saya Bambang Sarwodiono berjumpa kembali dengan teman pemilih pada acara jumpa kita KPU Kota Magelang. Jumpa kita merupakan salah satu terobosan KPU Kota Magelang dalam memberikan informasi tentang pemilu maupun pemilihan, serta informasi-informasi lain yang bermanfaat bagi teman pemilih. Episode kali ini kita bincang bareng bersama Partai Hati Nurani Rakyat, dan telah hadir bersama kita di tempat ini Mbak Tias Anggraini Bekti Prasetyo. Selamat siang Mbak Tias. Selamat siang Pak Bambang. Sehat ya Mbak Tias? Alhamdulillah sehat. Teman pemilih, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang ini, ada baiknya Mbak Tias perkenalkan diri dulu. Monggo. Akan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Anggraini Bekti Prasetyo SMSC sebagai Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kota Magelang. Terima kasih Mbak Tias sudah berkenan hadir. Ini langsung teman pemilih dari Ketua Hanura ini datang sendiri ke acara jumpa kita. Mbak Tias, ini kita ngobrol-ngobrol ini. Kalau kita ketahui bahwa di Magelang Partai Hanura ya, ini pengurusannya seperti apa dari tingkat kota, kemudian kecamatan dan kelurahan, itu struktur organisasinya apakah setelah kemarin ada pemilu serentak 2019 ada perubahan atau masih tetap seperti yang dulu? Di Partai Hanura ini hanya perubahan di ketua saja, cuma memang karena kita satu partai ini mendapatkan 2 kursi di DPRD sehingga masih tetap sama, kami tetap bersama-sama di Partai Hanura. Dari SK 2020 kan saya menjadi ketua DPC. Oh, berarti tidak ada perubahan ya? Ada, strukturnya masih sama, masih kader-kader yang. Kemudian ini untuk Partai Hanura sendiri itu terbentuknya kapan ya? Mungkin bisa ceritakan sedikit sejarah Partai Hanura terbentuknya di Kota Magelang itu. Mulai kapan ada di Kota Magelang untuk Partai Hanura? Ya, Partai Hanura sendiri itu terbentuk di tanggal 14 November 2006 ya, tetapi di Kota Magelang kurang lebih tahun 2009-an masuk di Kota Magelang. Gitu. Jadi sebetulnya Partai Hanura ya sudah cukup lama. Lama juga ya. Tadi 14 November ya? Yeah. Berarti mah berulang tahun ini berarti? Ya, itu terbentuknya kita ulang tahun di 21 Desember. Oh, 21 Desember. Oh, 21 Desember besok, sebentar lagi hari ulang tahun. Wah, ulang tahun nih. Wah, luar biasa nih. Mbak Tias, ini kan teman-teman juga ingin tahu sih gimana kestariatannya, di mana mungkin kita teman pemilih bisa mungkin berkunjung gitu. Untuk saat ini di Kota Magelang gimana kestariatannya? Kesekretariatan. Iya. Kesekretariatan Kota Magelang di Jalan Sunan Ampel nomor 26, Jurang Ombo Selatan, Kecamatan Magelang Selatan. Oh, gitu. Ya, kita memang letakkan di daerah selatan karena memang perwakilan kita di selatan belum ada. Jadi gitu. untuk supaya dekat-dekat masyarakat. Oh gitu ya. Akan di sana nanti. Kemudian yang kedua di tingkat kota ya di tingkat Sunan Ampel, tingkat kecamatan sendiri atau di kelurahan sendiri juga ada ya? Ada, kita ada PAC, 3 PAC, Magelang Utara, Tengah dan Selatan ada. Oh, pembentukan di Partai Hanura sementara ini kita rampingkan. Oh, jadi gitu. Fokusnya adalah masuk ke verifikasi partai. Oh gitu, ya. Kemudian nih berkaitan kan suatu partai itu punya anggota kan? Iya. Untuk keanggotanya sendiri bagaimana? Mungkin ada berapa jumlah anggota partainya, kemudian bagaimana cara mungkin untuk merekrut ya, ini kan juga perlu ada regenerasi juga nih Mbak Tias nih. Kira-kira bagaimana untuk anggota sendiri di Partai Hanura ini? Di Partai Hanura ini anggotanya cukup banyak sebetulnya. Ya. Kita punya KTA tuh hampir sekitar 8 ribuan. Tapi ya, memang kemarin kalau dihitung dari persentase suara kita di Pileg 2019 kita mendapatkan di angka 4.130. Jadi sekitar segitu ya. Anggotanya sebetulnya banyak karena kita punya grassroots-nya cukup banyak, apalagi anak-anak muda milenial di Kota Magelang.
Berarti anggotanya banyak anak muda ini, Mbak Tias ini di Partai Hanura. Ya, ada senior, ada anak muda, rame lah ya. Rame ya, berarti campur gitu ya. Campur, karena sekarang anak-anak muda ini ternyata banyak juga yang pengen aktif ya di politik. Sehingga gitu. kita juga di Partai Hanura ini memberikan ruangan, memberikan cukup tempat untuk anak-anak muda ini bisa mengekspresikan dirinya di partai politik. Partai politik, bagus. Berarti tidak cuma kaum-kaum lama, tapi juga kaum milenial juga untuk keanggotaan juga ada yang mau bergabung gitu ya. Ya, karena kan pastinya di sebuah partai politik itu pasti harus ada regenerasi ya. Betul, nah, kita juga mulai kader-kader baru untuk nanti juga bisa menggantikan kita-kita yang sudah berkecimpung dahulu di partai itu. Ada regenerasi baru, anak-anak muda baru yang mempunyai visi misi yang sama dengan Partai Hanura. Ya. Kemudian ini kalau boleh tahu ini kegiatan-kegiatan kan juga perlu dana ini ya. Nah, selama ini untuk kegiatan itu dari mana operasionalnya? Operasional Partai Hanura sebetulnya mungkin hampir sama ya dengan partai yang lain. Yang pertama memang kita dari iuran keanggotaan. Kebetulan memang ada beberapa kewajiban yang harus kita penuhi sebagai kader partai. Kemudian juga dengan bantuan Banpol, bantuan keuangan dari pemerintah Kota Magelang. Nah, kemarin kita kebetulan mendapatkan 2 suara. Ya sebetulnya membantulah untuk sekali gitu ya, untuk kegiatan dan juga dari pusat ya. Kita dibantu dari DPP Partai Hanura. Berarti dari iuran anggota, kemudian dari bantuan pemerintah kota. Luar biasa sekali nih. Kemudian ini kaitan dengan kegiatan partai sendiri untuk Kota Magelang apa yang ada? Mungkin seperti pandemi kemarin kan sempat vakum juga mungkin kegiatan ya karena tidak boleh ada pengumpulan massa. Dan ini kemudian kegiatan-kegiatan apa Mbak yang istilahnya untuk Partai Hanura sendiri? Ya sebetulnya kegiatan partai itu rutinitas seperti biasa. Kita ada sebuah pendidikan politik ya dan pilar kebangsaan karena bicara masalah pilar kebangsaan itu kan juga penting. Jadi di dalam ranah partai politik kita selalu memberikan itu. Kemudian memang caranya kemarin bukan terhambat tetapi memang tidak bisa face to face. Iya, betul. Nah, kita lakukan dengan teleconference atau apa ya istilahnya Zoom, kita pakai Zoom ya, Zoom meeting gitu. Untuk mengetahui perkembangan partai kita sendiri, kemudian untuk mengetahui perkembangan khusus di Kota Magelang. Karena kalau di PC ya kita ranahnya kan di kota tersebut. Ya, betul. Kemudian untuk memberikan pendidikan-pendidikan politik kepada kader dan juga masyarakat secara luas. Tetapi alhamdulillah karena sudah level 1 ya sekarang di Kota Magelang, alhamdulillah sekali kita sudah bisa temu kangen ini Pak Bambang. Jadi kemarin kita mengadakan juga acara pendidikan politik dan pilar kebangsaan, sudah bisa bertemu dengan rekan-rekan semua. Ya, sudah lumayan banyak hal-hal yang diungkapkan sehingga kita bisa nanti menjadi aspirasi untuk masyarakat Kota Magelang dan juga khususnya untuk Partai Hanura. Berarti boleh dikatakan walaupun ada pandemi, kegiatan pendidikan politik itu tidak berhenti ya, terus tetap dilaksanakan walaupun secara daring ya. Pendidikan politik dan juga sosial. Kita selalu kemarin juga kita memberikan bantuan kepada masyarakat yang kebetulan banyak terkena efek pandemi COVID-19. Lumayan cukup mengesankan ya karena level 4 itu kan betul-betul level 4 kemarin itu sudah memang stop semua kegiatan ya. Tapi kita di partai membantu ya sesemangatnya kita sebisanya. Luar biasa Partai Hanura tetap eksis walaupun di dalam PPKM level 4 pun masih eksis untuk berkontribusi pada masyarakat dengan bantuan sosial. Karena kalau komunikasi terpatah nanti pasti terus semangatnya berkurang. Iya betul. Jadi kita lakukan seperti itu. Jalan terus ya walaupun posisinya masih dalam pandemi. Kemudian ini suatu organisasi partai kan punya visi misi ya. Kalau mungkin bisa jelaskan singkat saja sih visi dan misi Partai Hanura itu apa? Visi misi Partai Hanura, visi kita itu adalah mewujudkan masyarakat bangsa Indonesia yang adil, sejahtera, dan makmur. Visinya banyak karena kita bergerak di bidangnya hak asasi manusia,
kemudian juga untuk mewujudkan ideologi bangsa, Pancasila, mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Mbak Tias, Nggih. ini kalau suatu partai politik kan penting punya kegiatan-kegiatan ya. Kalau boleh tahu nih kegiatan-kegiatan itu dibiayai dari mana ya? Ya, sama dengan partai lain mungkin ya. Yang kita lakukan adalah yang pertama mengenai iuran keanggotaan. Kemudian yang kedua, kebetulan kita di DPRD, alhamdulillah mendapatkan 2 kursi di DPRD, sehingga ada sedikit bantuan dari pemerintah untuk bisa digunakan untuk operasional partai begitu. Oh, gitu. Iya. Jadi Dan juga DPP ya, tentunya DPP Partai gitu Hanura ya. Pusat memberikan bantuan kepada kita. Jadi selain iuran anggota, dari bantuan dari pemerintah kota, juga dari bantuan dari pusat gitu ya. Ya, tentunya bantuan yang sah secara hukum ya, Pak Bambang. Ya, betul. Berarti kan Yang kita pakai. memang seperti itu ya. Nggih. Kemudian ini Mbak Tias, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan partai, kan mesti kan partai mempunyai kegiatan yang untuk ke masyarakat ya, entah pendidikan politik, entah kegiatan sosial, itu di masa pandemi itu gimana kegiatannya? Ya, kebetulan kemarin di masa pandemi agak lumayan ya Pak Bambang, kita nggak bisa ketemu dengan satu dengan yang lain, Iya. tetapi kebetulan di Partai Hanura kita ada bantuan sosial untuk masyarakat yang terkena pandemi memang. Kemudian juga kita tetap melaksanakan pendidikan politik walaupun dengan cara telekonferensi atau Zoom meeting Iya. ya. Terkait dengan pendidikan politik, kita pendidikan politik dan pilar kebangsaan. Karena kita juga membutuhkan regenerasi ya di saat-saat seperti ini. Iya. Apalagi sekarang mulai pandemi sekarang ada generasi milenial, generasi X, Y, dan Z. Z, ya. Terakhir generasi Benar, Z, ini yang gitu. kritis-kritis terhadap partai politik atau terhadap politik sendiri, harapannya supaya nanti bisa ikut mempunyai political literasi atau Ya. kesadaran politik bahwa memang melakukan politik itu sebetulnya sudah dilakukan oleh banyak orang. Kehidupan kita itu kan berhubungan dengan politik sebetulnya. Hanya kita ditempatkan dalam organisasi partai politik, sehingga nanti harapannya supaya semuanya bisa ikut berkecimpung di dalam partai politik. Luar biasa, berarti kegiatan-kegiatan Partai Hanura ini tidak terhenti ataupun tidak terkendala dengan adanya pandemi ya. Kita jalan terus walaupun mungkin nggak secara tatap muka, tapi secara daring atau main Zoom tetap jalan terus ya Mbak Tias. Ya. Luar biasa sekali itu Partai Hanura. Kebetulan kalau sekarang sudah level 1 Kota Magelang, jadi mulai bulan kemarin kita sudah mulai tatap muka sambil kangen-kangenan untuk membahas mengenai Kota Magelang gitu. Ya. Kemudian ini Mbak Tias, kan suatu organisasi atau partai politik kan punya visi misi ya. Boleh diceritakan sedikit tentang visi atau misi dari Partai Hanura sendiri? Untuk visi Partai Hanura sendiri memang untuk mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur. Untuk visinya ada beberapa visi yang memang harus kita laksanakan ya, supaya ini menjadi salah satu partai, cetusan partai, yaitu yang pertama adalah mengenai hak asasi manusia, kemudian juga menciptakan pemimpin-pemimpin yang pro dengan rakyat, kemudian juga masyarakat yang adil, sejahtera. Istilahnya mengedepankan hak asasi manusia gitu ya. Ya. Dan juga tentang ideologi Pancasila. Tadi kan sudah disampaikan sedikit penjelasan tentang visi dan misi ya. Nah, ini saya juga bertanya tentang strategi dari Partai Hanura, kan kemarin kan dapat 2 kursi di DPRD ya. Jadi strateginya seperti apa? Tapi jangan dijawab dulu ya. Baik. Teman pemilih, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita dengan Mbak Tias dari Partai Hanura, marilah kita ikuti informasi tayangan berikut ini. Parpol Peserta Pemilu tahun 2019 Kota Magelang. Partai Kebangkitan Bangsa. Partai Gerakan Indonesia Raya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai Golongan Karya. Partai Nasdem. Partai Gerakan Perubahan Indonesia. Tahulah, Partai Berkarya kan? Partai Keadilan Sejahtera. Partai Persatuan Indonesia. Partai Persatuan Pembangunan.
Partai Solidaritas Indonesia. Partai Amanat Nasional. Partai Hati Nurani Rakyat. Partai Demokrat. Partai Bulan Bintang. Pak pemilih, kembali kita bersama dalam acara jumpa kita KPU Kota Magelang. Nah, perbincangan sebelumnya disampaikan tentang visi di misi dan ini Mbak Tias. Tadi kan saya tanya kedudukan tentang strategi ya. Tadi sampaikan Mbak Tias bahwa Partai Hanura di Kota Magelang mempunyai 2 kursi. Strategi apa sih yang dilakukan oleh Partai Hanura sehingga dapat kursi di DPR Kota Magelang? Strateginya kalau kita sebetulnya memang pertama memang dari diri sendiri dulu Pak. Ada satu keyakinan bahwa kita itu memang mau mengabdi untuk masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan adalah masyarakat bagaimana mengenal kita secara pribadi atau juga secara luas. Itu bagaimana partai kita juga. Kemudian setelah itu disukai oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga dipercaya. Nah, ketika masyarakat percaya, kita sudah punya track record ya. Kalau di Kota Magelang itu kota yang kecil, semua beautiful. Jadi apapun itu masyarakat akan tahu bagaimana kita, bentuknya kita seperti apa, apapun itu masyarakat tahu. Sehingga siapapun yang nanti kemudian harus menduduki kursi itu adalah orang yang representatif, yang memang punya kompetensi dan juga kapabilitas yang bagus. Partai Hanura selalu menyiapkan itu. Wah, luar biasa. Berarti memang itu strategi khusus ya untuk bisa meraih suara di milu kemarin itu ya. Harus dicintai dan juga dipercaya oleh masyarakat, bisa membawa aspirasi masyarakat untuk bisa diperjuangkan di luar biasa sekali ini. Mbak Tias, ini kan kita ketahui bahwa besok di tahun 2024 ini kita akan ada kegiatan 2 event besar ini di pemilu dan pemilihan di tahun 2024. Di awal tahun 2024 itu pemilu dan di akhir tahun nanti direncanakan untuk pemilihan 2024 ya. Kemudian ini persiapan apa sih yang sudah dilakukan Partai Hanura untuk menyongsong ini pemilu 2024 ini Mbak Tias? Wah, ini menarik sekali. Partai Hanura menyiapkannya adalah menyiapkan kader-kader kami yang terbaik tentunya. Juga masyarakat semua, siapa yang mau ikut dalam pemilihan besok diperbolehkan. Partai Hanura terbuka, terutama anak-anak muda, senior-senior juga. Monggo kita menerima tentunya dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh Partai Hanura. Kemudian juga kita menyiapkan administrasi dari administrasi supaya bisa masuk verifikasi besok. Itu saja dulu karena kita belum tahu apakah nanti undang-undang itu berubah atau betul, jadi kita menyesuaikan saja wait and see. Betul, kita juga masih menunggu ini kebijakan dari pemerintah pusat ya. Kata dengan bagaimana bisa sih pelaksanaan di pemilu 2024 karena pemilu 2024 kan ini sepertinya akan serentak walaupun memang ada jeda waktu. Tetapi ini menjadi event besar khusus untuk partai-partai di Indonesia. Iya, betul sekali. Apalagi kita di DPC atau di kota juga harus menyiapkan dengan seksama kader-kader yang baik, kader yang mungkin DPRD untuk provinsi, kemudian untuk pusat juga harus disiapkan besok. Itu ya. Presiden juga ya. Berarti kalau kita hitung itu itu masih jauh sebetulnya, tapi luar biasa di Partai Hanura mempersiapkan dari sekarang ya, baik untuk kaderisasinya, kemudian dari SDM-nya, sehingga nanti di 2022 sudah siap untuk menyongsong. Karena kalau kita lihat proses politik itu kan singkat ya, cukup singkat. 5 tahun itu singkat Pak. Iya betul sekali. Lumayan singkat. Kalau hitungan hari tahun lama ya. Lama. Tapi kalau dihitung dari partai politik sendiri, 5 tahun sudah tinggal separuh jalan ini. Ya, tapi sini mungkin sebelum menyampaikan harapan-harapan untuk Partai Kota Magelang, mungkin punya media sosial ya Mbak? Di Partai Hanura sendiri ya? Ada, Partai Hanura mempunyai media sosial di Hanura_Kota Magelang untuk di Kota Magelang sendiri, atau bisa diikutin di Instagram pribadi saya @tias_pras. Begitu. Jadi ada
Instagram, ada Facebook juga ada ya. Ya, Facebook Hanura Kota Facebook, Magelang. Twitter. Kemudian juga kita ada kesekretariatan, walaupun saat ini memang masih jarang karena pandemi ya. Iya. Tapi kita selalu update kegiatan Partai Hanura di medsos. Karena kan sekarang teknologi sudah berkembang pesat ya kan. Ya, kayak kemarin kita ikut beberapa kegiatan, anak-anak muda Hanura ini ikut kegiatan di salah satu organisasi ya, ada futsal, ada apa, kita ikutkan di situ supaya ya guyup aja. Itu bentuknya. Jadi, Bang pemilih, kalau ingin mengetahui lebih lanjut tentang Partai Hanura, silakan datang ke media sosial Partai Hanura yang sudah ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram. Nah, silakan mengunjungi media sosial Partai Hanura. Kemudian nih Mbak Tias, boleh disampaikan harapan kepada masyarakat Kota Magelang sendiri apa untuk harapan kedepannya di tahun 2004 besok, itu harapannya untuk masyarakat Kota Magelang sendiri. kalau saya pertama mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kota Magelang karena selama ini event-event pemilu kita ya, itu semuanya berjalan dengan lancar, tingkat partisipasinya juga bagus. Ini menunjukkan bahwa demokrasi substansif sudah terjadi di Kota Magelang, sehingga demokrasi terjadi ketika tinggi rendahnya partisipasi masyarakat sendiri untuk mengawal politik di kota tersebut. Kemudian harapan saya juga kepada masyarakat supaya memilih calon-calon pemimpin nanti yang mempunyai kapabilitas dan kompetensi dari calon pemimpin masing-masing. Karena apa? Karena ketika memilih calon pemimpin itu adalah merupakan representasi dari diri kita sendiri, siapa yang nantinya akan dipilih. Kemudian berikan suara untuk kebaikan bersama, karena ketika kita bisa memilih, kita akan tidak meninggalkan sejarah dan juga memberikan masa depan untuk masyarakat Kota Magelang. Kami dari Partai Hanura akan selalu mengawal kebijakan publik pemerintah. Partai Hanura maju, Hanura jaya, Hanura menang. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Bambang selaku pembawa acara dan juga KPU Kota Magelang karena sudah mengundang Partai Hanura untuk bisa di acara jumpa kita supaya masyarakat bisa mempunyai wawasan yang lebih luas tentang partai. Ya, terima kasih Mbak Tias untuk closing statement-nya. Teman pemilih, demikianlah perbincangan kita dalam acara jumpa kita episode Bincang Bareng Partai Hanura. Kepada teman pemilih, terima kasih juga kami ucapkan telah menyimak acara ini. Semoga perbincangan kita kali ini mendapat wawasan untuk kita semua. Teman pemilih dapat memberikan masukan untuk tema lainnya. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa kunjungi channel YouTube KPU Kota Magelang, like dan subscribe. Saya Bambang Salvadiono undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.